Jumat 7 Juni 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna pembahasan LPJ APBD 2023, yakni dengan agenda pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Kota Madiun atas raperda tentang LPJ pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya, rapat paripurna kali ini juga dihadiri segenap pimpinan dan anggota DPRD, PJ Wali Kota Madiun, Forkopimda, serta OPD. Seperti diketahui, dalam LPJ pelaksanaan APBD 2023, dijabarkan sejumlah informasi seputar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPKRI dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Setelah sebelumnya, pembahasan berada di tahap pandangan umum fraksi terkait LPJ APBD 2023, kemudian disampaikan jawaban dari PJ Wali Kota atas pertanyaan masing-masing fraksi, dan terakhir dilakukan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna kali ini. Namun sebelumnya, masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan catatan ataupun saran untuk pemerintah terhadap raperda LPJ APBD 2023. Adapun saran-saran di dalam pendapat akhir fraksi PKS PAN sebagai berikut. 1. Terhadap target strategi dan program peningkatan realisasi pendapatan pemerintah Kota Madiun, fraksi PKS PAN DPRD Kota Madiun mengapresiasi adanya program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah disampaikan dan dijelaskan kepada fraksi kami. Namun fraksi PKS PAN juga mendorong pemerintah Kota Madiun untuk melakukan langkah-langkah optimalisasi realisasi pendapatan dari masing-masing sumber agar bisa tergambar dengan relevan dan baik dalam prognosis serta dapat dievaluasi dalam bentuk pelaporan secara periodik. 2. Terkait dengan Silpa, strategi pengelolaan dan optimalisasi penyerapan belanja daerah pada seluruh OPD di pemerintah Kota Madiun, fraksi PKS PAN berharap bahwa pemerintah Kota Madiun benar-benar memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah, serta melakukan upaya lebih baik lagi dalam merencanakan keuangan daerah yang lebih akurat, kredibel, dan perbaikan manajemen keuangan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan serapan anggaran belanja yang maksimal dalam rangka memenuhi target kinerja di tahun akhir RPJMD. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Madiun memberikan catatan, masukan, dan saran sebagai berikut. 1. Cakupan realisasi pendapatan dan belanja daerah serta pelaksanaan kegiatan atau program yang belum dapat diselesaikan kiranya dapat menjadikan sarana pendorong tahapan rencana selanjutnya. 2. Masih diperlukan pembenahan kelembagaan dan pembinaan aparatur pada pemerintah Kota Madiun yang terus-menerus dievaluasi secara intensif karena masing-masing unit kerja yang ada di dalamnya merupakan teamwork dan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, kinerja masing-masing unit kerja perlu dioptimalkan baik menyangkut sebuah perencanaan dan keuangan maupun kualitasnya. 3. Mendorong masyarakat Kota Madiun serta aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari setiap pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan dan metode untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang akan memberikan peluang bagi inisiatif masyarakat perlu secara terus-menerus dibina dan dikembangkan. 4. Diharapkan pemerintah Kota Madiun, khususnya Inspektorat Daerah, bersama DPRD Kota Madiun untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Madiun. 5. Mempertahankan kembali tingkat opini BPK wajar tanpa pengecualian pada tahun anggaran 2023
2024. Akhiri penyampaian pendapat akhir fraksi Perindo dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala seraya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Perindo DPRD Kota Madiun menerima dan menyetujui dengan catatan pemerintah Kota Madiun memperhatikan saran dan masukan fraksi Perindo sebagai bagian yang tidak terpisahkan atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Madiun tahun anggaran 2023. Usai disetujui masing-masing fraksi, draft Raperda tentang LPJ pelaksanaan APBD tahun 2023 dilakukan penandatanganan oleh DPRD dan PJ Wali Kota Madiun. Ditemui usai rapat paripurna, pejabat Wali Kota Madiun Edi Supriyanto mengapresiasi masukan dan catatan dari masing-masing fraksi. Nantinya, catatan dan saran tersebut akan ditindaklanjuti untuk kemudian menjadi bahan evaluasi pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Semua masukan, catatan, saran kami himpun dan nanti akan segera kami perhatikan dan kami tindaklanjuti. Memang kami bekerja juga sesuai dengan ketentuan. Kalau memang ada masukan kritikan itu juga sangat membantu kami untuk progres kegiatan atau program kegiatan selanjutnya. Semuanya masukan itu adalah konstruktif dari semua pihak. Pasti kami akan respon. Itu ya. Ada catatan ya memang kami semuanya bekerja secara maksimal dengan anggota segenap anggota dewan dan kami jawab semua kemarin setelah pertanyaan kemarin, hingga ini nanti setelah disetujui, sudah ditandatangani, nanti akan disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Selanjutnya nanti kalau sudah di-ACC disetujui oleh gubernur ya kita tetapkan sebagai perda. Kan gitu nih Pak. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya menambahkan bahwa ada sejumlah catatan penting dari fraksi yang didominasi seputar piutang APBD, PAD, serta kinerja eksekutif. Tahapan berikutnya, draft LPJ APBD 2023 akan dikirim ke provinsi untuk mendapatkan evaluasi. Ia menargetkan akhir bulan Juni atau awal Juli nanti sudah mendapatkan hasil. Mungkin mengomentari masalah piutang APBD, PAD, terus ada juga masalah mungkin beberapa yang dikomentari masalah ducting tadi oleh fraksi Perindo, juga mungkin masalah kinerja yang ditingkatkan kembali, jangan sampai menurun karena kita juga sudah mencapai peak ya, sudah mencapai puncaknya. LHBPPK juga sudah WTP, terus LKPD juga sudah sangat baik di awal tahun. Jadi harapannya jangan sampai terjadi penurunan kinerja karena hanya dipimpin oleh PJ. Mohon maaf, karena biasanya para ASN atau mungkin staf ini yang di bawah ini melihat tidak adanya hierarki yang kuat, makanya kadang-kadang jalan semaunya. Nah, kami harap ini tidak terjadi di Kota Madiun. Tahapan berikutnya mungkin kita akan kirimkan ke provinsi untuk mendapat evaluasi, karena kita tinggal menunggu saja. Harapan kita nanti bisa bulan Juni akhir atau mungkin Juli awal kita sudah melakukan perubahan anggaran karena urgensinya cukup mendesak.
Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.